Bilangan berpangkat dan bentuk akar untuk kelas 9 semester 1. Bentuk dari bilangan berpangkat adalah X pangkat N, di mana X-nya itu merupakan basis atau bilangan pokok. Kemudian N-nya itu adalah pangkatnya atau eksponen. Syaratnya, X atau basis atau bilangan pokoknya tidak boleh sama dengan 0. Contoh dari bilangan berpangkat. 7 pangkat 5. Perhatikan ya cara penulisannya. 7 pangkat 5 itu berarti adalah perkalian dari 7 yang berulang sebanyak 5 kali. Berarti 7 pangkat 5 sama dengan 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Di mana hasilnya adalah 16.807. Contoh kedua, min 2 pangkat 4. Jadi kalian perhatikan, jika bilangan basisnya atau bilangan pokoknya negatif, sebaiknya kalian beri kurung ya bilangan pokoknya. Oke, kita ulang. Min 2 pangkat 4. Itu artinya adalah min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2. Hasilnya menjadi positif 16. Kenapa positif? Karena min dikali min plus dikali min, min lagi, kemudian dikali min lagi, hasilnya menjadi positif. Jenis-jenis bilangan berpangkat. Jenis pertama adalah bilangan berpangkat positif. Contoh, 2 pangkat 5. Kalian perhatikan bilangan pangkatnya atau eksponennya adalah 5. Bentuknya berupa bilangan positif ya. Kita ulangi lagi, 2 pangkat 5. Artinya adalah 2 dikali 2 dikali 2 kali 2 kali 2. Sama dengan 32. Kemudian contoh berikutnya, min 3 pangkat 3. Jadi yang disebut positif bukan yang bilangan pokoknya ya atau basisnya, tapi yang kalian perhatikan adalah pangkatnya atau eksponennya. Di sini walaupun basisnya negatif, tapi kan bilangan pangkatnya adalah positif, yaitu 3. Jadi dia dikategorikan sebagai bilangan berpangkat positif. Oke, kita ulang, min 3 pangkat 3. Artinya min 3 dikali min 3 dikali min 3. Sama dengan min 27. Contoh ketiga, setengah atau 1/2 pangkat 4. Ingat ya, kalau basisnya berupa bilangan negatif maupun pecahan, sebaiknya kalian beri tanda kurung. Setengah pangkat 4 itu artinya adalah setengah dikali setengah dikali setengah dikali setengah. Hasilnya adalah 1/16. Jenis kedua adalah bilangan berpangkat negatif. Contohnya, 5 pangkat min 3. Kalian perhatikan, bilangan basisnya adalah 5, bilangan pangkat atau eksponennya adalah min 3. Nah, untuk bilangan berpangkat negatif, itu kita harus mengubah pangkatnya menjadi pangkat positif. Kalau kita harus menghitung atau mencari hasilnya ya. Nah, bagaimana caranya Bu dari negatif menjadi positif? Nah, caranya adalah bilangan basisnya kalian pindahkan ke bawah. Jadi 5 pangkat min 3 sama dengan 1/5 pangkat 3. Kalau dia sudah dipindahkan ke bawah, maka otomatis pangkatnya berubah menjadi positif.
Kalau sudah seperti ini, 1/5 pangkat 3, kita bisa langsung menghitungnya. Artinya 1/5 dikali 5 dikali 5. 5-nya ada 3. Maka hasilnya menjadi 1/125. Contoh kedua. Min 2 pangkat min 3. Di sini bilangan pokoknya atau basisnya negatif, bilangan pangkatnya juga negatif. Maka untuk mengubah pangkatnya negatif itu menjadi positif, bilangan pokoknya kita pindah ke bawah. Berarti min 2 pangkat min 3 menjadi 1/min2 pangkat 3. Di sini min 2-nya kan sudah kita pindahkan ke bawah ya, maka pangkatnya otomatis ikut berubah ya menjadi positif. Hasilnya adalah 1/min2 dikali min 2 dikali min 2. Hasil akhirnya adalah 1/min8 atau bisa juga kita sebut min 1/8. Kemudian contoh ketiga. 2/3 pangkat min 4. Seperti yang di atas ya, kita pindahkan dulu ya bilangan basisnya ke bawah. Menjadi 1/2/3 pangkat 4. Pangkatnya sudah berubah jadi positif setelah dipindahkan. Kemudian kita hitung menjadi 1/2/3 dikali 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3. Nah, kalian harus tahu ada 2 cara untuk menghitung ini. Cara yang paling cepat, maka bentuk 1/per itu bisa kita ubah atau kita balik. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Itu bisa kita lakukan ya, karena di sini operasinya adalah perkalian. Jadi tidak masalah, kita langsung balik. Di sini 2/3. Karena kita harus balik, maka menjadi 3/2. Jadi 1/2/3, 2/3 dan seterusnya itu kita ubah menjadi 3/2 dikali 3/2 dikali 3/2 dikali 3/2. Hasil akhirnya adalah 81/16. Jenis berikutnya adalah bilangan berpangkat 0. Bentuknya kalian perhatikan, X pangkat 0 sama dengan 1. Maksudnya apa itu, Bu? Ya, jadi maksud dari X pangkat 0 sama dengan 1 adalah bahwa semua bilangan kecuali angka 0 ya, jika dipangkatkan dengan bilangan 0, maka hasilnya adalah 1. Ibu ulangi dan kalian harus ingat ya. Semua bilangan kecuali 0 ya. Jika kalian pangkatkan dengan 0, hasilnya pasti 1. Contohnya 5 pangkat 0. Kalian nggak perlu capek-capek hitung ya. Hasilnya adalah 1. Contoh lain, min 2 pangkat 0, hasilnya juga 1. 1500 pangkat 0, 1 juga. Atau 3/5 pangkat 0, hasilnya juga 1. Pembahasan berikutnya adalah bentuk akar. Simbol dari akar adalah, kalian perhatikan bentuknya yang berwarna merah ini ya, akar X, itu simbol dari akarnya. Akar sendiri merupakan bentuk lain dari bilangan berpangkat pecahan. Contohnya, 5 pangkat 1/2 atau 5 pangkat setengah. Jika kalian tulis dalam bentuk akar, maka bentuknya seperti ini ya, kalian perhatikan. Jadi untuk pangkat setengah itu, pembilangnya adalah 1, penyebutnya adalah 2. Nah, untuk pembilang, kalian tulis sebagai bentuk pangkat dari 5. Jadi di sini kan pembilangnya 1. Berarti kalian tulis satunya itu di atas angka 5.
Jadi akar pangkat, nah di dalamnya 5 pangkat 1. Sedangkan penyebutnya 2, kalian tulis di luarnya. Ya, seperti ini kalian perhatikan ya. Kalau dibaca akar pangkat 2 dari 5 pangkat 1. Itu kalau dibaca. Nah, biasanya untuk bilangan 5 pangkat 1, di sini kan pangkatnya 1. Itu tidak perlu kita tulis satunya ya. Karena itu sudah jelas hasilnya ya. Jadi 5 pangkat 1 kita tulis 5-nya. 5 saja. Kemudian untuk yang 2-nya. Untuk angka 2 ya, khusus untuk angka 2 yang kita taruh di luar bentuk akar, itu tidak perlu kita tulis. Jadi, akar pangkat 2 dari 5 pangkat 1, kalau kita tulis itu cukup akar 5. Satunya tidak perlu ditulis, 2-nya juga tidak perlu ditulis. Contoh lain deh ya, biar kalian lebih paham. 3 pangkat 3/2. Kalian perhatikan nih. Di sini pembilangnya 3, penyebutnya 2. Berarti kan yang pembilangnya kita jadikan pangkat dari bilangan basis ya. Berarti 3 pangkat 3 kita tulis. Sedangkan 2-nya yang sebagai penyebut kita letakkan di luar. Nah, berarti kan akar pangkat 2 dari 3 pangkat 3 kalau dibaca. Nah, karena di sini akar pangkat 2 itu, angka 2 itu tidak perlu ditulis ya. Untuk 2 yang di luar ya, bukan di dalam. Jadi kalian sederhanakan atau biasanya ditulisnya menjadi akar pangkat 3 pangkat 3. Ditulisnya seperti itu ya. Jadi 2-nya dihilangkan, itu boleh. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? 10 pangkat 2/3. Kalian perhatikan, kalau yang tadi kan 2-nya sebagai penyebut, di sini 2-nya sebagai pembilang. Jadi beda ya ceritanya dengan yang tadi. Pembilangnya 2, penyebutnya 3. Terbalik di sini. Maka seperti yang tadi, pembilang kalian jadikan pangkat di dalam ya, sebagai pangkat dari bilangan basis ya. Kita letakkan di dalam, berarti 10 pangkat 2, sedangkan 3-nya sebagai penyebut kita letakkan di luar. Jadi kalau kita tulis dan kita baca seperti ini. Akar pangkat 3 dari 10 pangkat 2. Kalau 2 di sini yang ada di dalam ini tidak boleh dihilangkan ya. Jadi yang dihilangkan itu kalau 2-nya posisinya di luar. Sedangkan kalau di sini kan yang di luarnya 3, itu tidak boleh dihilangkan. Yang boleh dihilangkan itu kalau yang di luarnya itu 2, angka 2 ya. Semoga kalian paham ya. Bentuk akar sempurna yang pertama. Apa sih bentuk akar sempurna itu? Bentuk akar sempurna adalah bilangan yang jika dimasukkan ke dalam operasi bentuk akar akan menghasilkan bilangan rasional. Contohnya, akar 9, kita langsung tahu hasilnya adalah 3. Kenapa 3? Ya, karena 3 kali 3 itu hasilnya adalah 9. Kemudian akar 25, dia juga hasilnya 5 ya, karena 5 kali 5 adalah 25. Lalu akar 225, hasilnya 15. Kenapa? Karena 15 kali 15 hasilnya adalah 225. Kalian perhatikan hasilnya. Di sini ada 3, 5, dan 15. Nah, bentuk-bentuk itu adalah bentuk bilangan rasional. Jadi, yang disebut bentuk akar sempurna itu yaitu akar 9, akar 25, akar 225, dan seterusnya. Jenis kedua adalah bentuk akar, yaitu bilangan yang jika dimasukkan ke dalam operasi bentuk akar, dia akan menghasilkan bilangan irasional. Contohnya, kalian perhatikan akar 2. Jika kita hitung, hasilnya menjadi 1,414213 dan seterusnya, masih banyak angka di belakangnya. Nah, yang disebut dengan koma-koma yang panjang ini, yang tidak ada batasannya, itulah yang disebut dengan bilangan irasional. Contoh lain, akar 5, hasilnya 2,236067 dan seterusnya. Ini juga bilangan irasional. Ada koma-koma di belakangnya banyak sekali ya. Lalu akar 83, 9,110433 dan seterusnya. Dia termasuk bilangan irasional juga.
Kemudian akar 119, 10,908712 dan seterusnya. Dia juga termasuk bilangan irasional. Jadi kalian sudah tahu ya bedanya bentuk akar sempurna dengan bentuk akar biasa. Kalau bentuk akar sempurna menghasilkan bilangan rasional, kalau bentuk akar biasa dia akan menghasilkan bilangan irasional, yaitu bilangan yang ada jejeran bilangan yang panjang dan tidak terbatas di belakang komanya. Jadi yang disebut bentuk akar biasa itu ya seperti ini, akar 2, akar 5, akar 83, akar 119, dan seterusnya.